Cara menghasilkan uang ala Kaisang Pangarep. Selamat datang di channel YouTube Ide Bisnismu. Dengerin podcast ini sambil beraktivitas. Langsung saja kita masuk dalam 5 bab. Bab pertama, memulai dari nol dengan sang pisang. Kaisang Pangarep adalah anak muda yang membuktikan kalau kreativitas bisa bikin kamu melesat, bahkan dari nol. Dia mulai bisnisnya dengan sang pisang, jualan pisang nugget. Kedengarannya simpel, tapi itulah kejeniusan Kaisang. Dia ngelihat pisang yang biasa kita makan begitu aja, diubah jadi cemilan kekinian yang instagramable banget. Dulu outlet pertamanya kecil banget, cuma 1 di Jakarta. Tapi siapa sangka idenya yang beda bikin sang pisang jadi tren. Orang-orang rela antri buat nyobain. Sekarang gerainya udah ada ratusan. Dari Kaisang aku belajar nggak ada ide yang remeh. Yang penting kamu mulai, terus kasih sentuhan kreatif. Siapa tahu ide kecilmu itu bisa jadi besar kayak sang pisang. Bab kedua, kolaborasi seru di dunia kuliner. Kaisang nggak pernah main-main soal bisnis. Dia ngajak Chef Arnold dan kakaknya Gibran buat bikin mangkokku. Kebayang nggak, rice bowl yang biasa-biasa aja jadi mewah karena sentuhan mereka? Menu-menu mangkokku ini kayak perpaduan seni dan rasa. Bikin nasi biasa naik kelas. Yang aku salut, mereka nggak cuma jualan makanan, tapi pengalaman. Kaisang dan timnya ngerti kalau makan itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga cerita di baliknya. Kolaborasi mereka membuktikan satu hal. Kerjasama dengan orang yang tepat bisa bikin ide kecil jadi besar. Dari sini, aku belajar kolaborasi itu kunci. Kadang mimpi besar butuh tangan-tangan lain buat bikin semua jadi nyata. Bab ketiga, dari YouTube ke cuan. Kaisang itu nggak cuma jago bisnis, tapi juga luas banget bikin konten YouTube. Videonya kocak apa adanya dan bikin orang ketagihan nonton. Tapi yang bikin aku kagum, dia nggak cuma nyari views. Kontennya sering nyelipin pesan-pesan bisnis yang relevan, kayak ngajak orang buat berani mulai usaha kecil. Dan dari situ Kaisang berhasil monetize YouTube-nya. Penghasilan miliaran cuma dari video yang kelihatannya santai tapi penuh strategi. Aku belajar kreativitas itu nggak kenal batas. Ayo coba bikin platformmu sendiri buat cuan. Bab keempat, investasi dan akuisisi yang cerdas. Kaisang nggak cuma jago bikin bisnis dari nol, tapi dia juga lihai banget soal investasi dan akuisisi. Salah satu langkah cerdasnya adalah masuk ke dunia sepak bola dengan mengakuisisi Persis Solo. Langkah ini bikin namanya makin dikenal, sekaligus membawa bisnisnya ke level baru. Tapi yang menarik, dia nggak asal taruh uang. Semua dipikirin matang, mulai dari potensinya, target pasar, sampai strategi jangka panjang. Aku belajar dari Kaisang kalau investasi itu bukan soal gede-gedean modal, tapi tentang tahu kapan dan di mana harus bergerak. Bab kelima, kolaborasi dengan selebriti dan ekspansi bisnis. Kaisang tahu banget gimana caranya bikin bisnis makin besar. Salah satu triknya adalah kolaborasi dengan selebriti. Dia pernah kerja bareng para influencer untuk mempromosikan sang pisang dan mangkokku. Hasilnya, brandnya makin dikenal luas dan jadi top of mind di kalangan anak muda. Tapi nggak cuma promosi, dia juga fokus ekspansi. Bukan cuma di Indonesia, sang pisang juga merambah luar negeri. Dari sini aku belajar kolaborasi itu kunci buat menebus pasar lebih besar. Jadi yuk jangan ragu, kerjasama sama orang lain buat bawa bisnismu ke level berikutnya. Dukung channel YouTube Ide Bisnismu dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.